Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ta'ala nafa'ana bi'ama'an. Waqalakan dawa sapa kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, la taqulu lil munafiqi sayyidi fa innahu iyakun sayyidukum faqad ashabtum rabbakum. La taqulu aja ngucap sira kabeh lil munafiqi maring wong munafik sayyidi ing kalimah sayyidi, bendoro ingsun. Fa innahu kana sak meneh munafik iku iyakun lamun ana sapa munafik iku sayyidukum sayyidakum. Iyakun iku lamun ana sapa munafik iku sayyidakum bendoro sira tuanmu. Faqat ashadtum mongko temen bentukake to nyengitake to dadekno muring dadekno suhtun bendu bentukake atau nyengitake apa muringake membuat Allah marah. Rabbakum gawe muring sira rabbakum ing pangeran sira. Fala mutakalimi mongko wajib atau tetep ing atase wong kang ngomong. Apa ayuwafikahu utawi yento ayuwafikahu apa yento nyocoke ing mutakalim apa waroun wirai. Hafidun kang reksa tur kang reksa wa muraqabatun al muraqabah nginjen ngawasi. Raqabah lazimatun kan tetep. Maksudnya cara ngomong itu yang dipantau, bahasanya dipantau, selalu dijaga dipantau. Liya selama supaya selamat sapa mutakalim anil khotori saking pira-pira khotor, kerentek ya dijogo ya. Yang kita awam kadang-kadang tidak terasa ngomongnya dan tidak terasa. Kita tidak biasa, apa ya, jangan ngerasa no. Dengan kita ngomong, kita sholat. Ngerasa sholat ini kadang ya kita baca sholawat ngerasa bahwa kita itu sedang berhadapan dengan Nabi, sedang senang Nabi itu ngerasa kayaknya ngarepe pacare ngarepe pacare iki kerasa seneng nih. Padahal harusnya mestinya semuanya harus modelnya gitu. Padha nawe dhewe ngarepe pasare seneng ngono. Sama ketika kita baca sholawat kudune ya Kanjeng Nabi dihadirkan. Kita mau ngomong ya bagaimana
mengawasi omongan itu. Nah, ngomong. Bagi sebenarnya dalam hal ilmu tasawuf, ilmu akhlak itu kebaikan dan keutamaannya saya itu sisi-sisi mendorong kita menuju ketauhidan yang lebih baik. Tauhid yang lebih baik. Akhlak itu menuju tauhid yang lebih baik. Mangan, baca bismillah itu kan masalahnya mendasari kita. Bukan masalah baca bismillah apa orangnya tidak ada itu. Tapi di sisi lain itu sebetulnya mendasari kita pada nilai-nilai tauhid dalam segala aktivitas kita. Minta perlindungan pada Allah Ta'ala. Min hakil awami setengah saking hake wong awam. Wong awami wong umum, wong bodoh-bodoh. Kita semua ini awam. Al istighalu te ketunggul bil amali kan amal as-sholihi kang saleh. Sing penting glathuk bahasane wong Jawa ya, sing penting glathuk isa berbuat amal. Illa anal fudula angin sak temene fudul leluwian iku khafifun enteng ringan alal qalbi ngatasi hati. Kalau ngomong sak perlune itu kadang berbuat sesuatu sak perlune itu angel awake dhewe itu. Wal ami utawi wong kang umum wong kang bodho. Kita ya Jawa awam tadi itu ami. Iku qad yafrahu terkadang bunga sapa ami. Bil khawdi kelawan manjing fil ilmi dalam ilmu. Ada membahas ilmu ya. Merasa senang. Ini syaitanu karena setan. Itu yukhayyilu nyikrakake mengkhayalkan. Cikro itu khayalan. Ilaihi maring ami nyikrakake to ngayak menghayalkan yen anahu sak temene ami ku minal ulama setengah saking ulama wa ahlil fadli dan ahli utama. Dan kita bahas ilmu seakan-akan itu kayak orang khusus, seperti orang yang terpilih. Ada hadis Nabi, idza a'jabakal kalam fasmut wa idza a'jabaka sumtu fatakallam. Nek kowe tertarik kudu ngomong, meneng kok. Nek kowe tertarik meneng ngomong. Ya maksudnya ngomong itu tidak karena sehingga ada rem, ada kendali. Umumnya kita kalau ngomong bareng, umpamanya diskusi, wah awake dhewe rak umpamanya rapat. Wah semuanya mengusulkan pendapat macam-macam. Kita hebat-hebat. Awake dhewe kadang-kadang nek ora iso ngimbangi rasane isin. Mun kula manut mawon ora gelem. Dia ikut saya pendapat itu. Kalau ada yang cocok dengan kita bilang itu kadang-kadang enggak rasanya berat. Pengennya yo bahas. Buat argumentasi lain. Pengen kita berilmu. Rasanya berbobot. Padahal itu
Takhyilu syaitan, cekrak-cekrak setan. Setan itu nggawe khayalan awake dhewe supaya ben nek pengen ngomong meneng. Karena ketika ingin makan, ingin bicara, kalau kita bisa diam, padahal dorongan bicaranya kuat kok tetap diam, berarti kita sudah melawan nafsu, sudah melawan dorongan setan. Monggo Pak Yai, sampun kula nderek mawon. Ngono iso jane. Wah, udah bisa itu, harus begini. Wah. Ya nonggon-nggone memang kadang-kadang nek kudu meneng ya ngomong. Dibutuhkan maksudnya butuh ngomong tenan ya ngomong. Wala yazalu ora leren-leren sapa setan iku yuhabbibu nyenengake. Ilaihi maring ami wala yazalu ora leren-leren tak henti-hentinya sapa setan iku yuhabbibu nyenengake sapa setan ilaihi maring ami zalika mengkono haud fil ilmi membahas ilmu haud mancing hatta yahudu fi haditsin ghairi hatta qad yatakallamu hingga terkadang hatta qad hingga terkadang ngomong untuk sapa ami ngomong bima kelam perkara huwa kang tema iku kufur wala yadri hale orang ngerti sapa ami bahas masalah apa kadang-kadang kita tidak tahu ikut membahas pada efeknya kufur naudzubillah. Saya setuju itu pendapat yang sana, pendapat sana itu pendapat yang mungkin apa beresiko buruk. Setuju nulis berarti padha wae. Cerita itu, kalau Kiai ada rapat musola, jadi sebenarnya ada orang yang ingin dermawan, donatur utamanya itu sebenarnya mempercayakan pada Pak Yainya itu, mempercayakan pada Pak Yainya. Tapi orang-orang pengennya kan membentuk yang tidak tahu dia, karena yang penyerahan kata-kata itu juga tidak ada yang tahu, dan Pak Yainya tidak mungkin aku sih pasrai ya tidak mungkin, karena beliaunya juga orang yang hati-hati ya. Nah orang-orang yang merasa menjadi panitia pengennya mengelola pekerjaan itu, pembangunan musola itu. Orang mau alasan transparansi macam-macam lainnya. Nah kemudian ketika Pak Yainya itu kemudian dalam rapat itu ya sedikit menyinggung amanat dari donaturnya. Malah panitianya malah menggok-menggok macam-macam. Terus gimana Pak Yai? Bisa Indonesia ya, tinggal sudah pulang, pulang. Tidak mau kok debat kusir yang tidak ada, tinggal mulai. Iso, jadi kan ragil berarti mau kudu padu ning kono. Waktu lu mantu saben-saben wong salah kang takon sapa men. Al-ilmin saking ilmu ghamidin kang samar, ilmu yang samar yang kita tidak mudeng dan paling rawan tuh kaitan dengan kodok kodar itu luar biasa itu. Karena bahasanya tidak secara umum mau kiai no kadang-kadang konon taske secara membahas tentang tauhid, maka ada kalimat
ketidaktahuanmu tentang pembahasan tentang tauhid, artinya tentang Allah. Itu justru ketahuanmu. Justru tahumu itu di situ. Letak kowe ngertimu ki karena kamu merasa tidak tahu itu. Jadi Allah dengan segala kekuatan. Orang untuk menggambarkan yang sedetailnya tidak mungkin bisa. Sehingga kita tidak tahu. Nah, ketidaktahuan itu justru ilmu kita itu di ketahuan kita. Membahas ada bahasa minal ilmi qalu la adri, termasuk ilmu pernyataan wah kurang ngerti. Jadi kalau kita dalam hal banyak diskusi apa kita tidak tahu, katakan tidak tahu, itu jenis ilmu ngarang dewi. An ilmin saking ilmu ghamidin kang samar walam yablugh lan durung tumeka apa fahmuhu pemahamane man. Apa fahmu pemahamane man. Tilka darajata ing mengkono derajat. Bahwa mengkono mengkono man iku mazmumun den tercela. Contohnya ono wong takon bocah anak umum lah kita lah. Katanya itu di keterangan itu orang di dalam kubur itu orang sudah mati itu dia akan melihat memantau keluarganya. Orang anaknya anakku kayak kok ning pondok kok turu-turu wae. Ya Allah Gusti, cara aja ampun jenengan cepet ke patine. Ben iso berubah, ben ditungakno. Ben iso berubah dadi apik. Tapi nek sing apik ya seneng. Nah, kalau tanya, loh katanya di kuburan itu juga menghadapi masalah. Sing amale ra apik ya disiksa. Loh kesempatannya berpikir semacam itu kapan? Itu kan diotak-atik dengan akal kan rakudeng itu. Padahal siksaan kubur itu ya terus sampai besok hari kiamat. Sing nikmat ya nikmat terus. Ada sing wong tuane jare nyawang anake, ya nek wong tuane apik nek ora apik gebuki terus mosok iso ndeloki anake. Kok bermen. Lah aku pikiran-pikiran kan ndak sampai kita. Karena alamnya juga alam lain. Jadi kita membahas alam gitu kalau tidak mudeng ya. Piye mudeng kecang ini. Ya tidak mudeng-mudeng. Itu ilmu yang belum sampai. Ada alam itu ada apa? Alam apa yang ngerti nawe dewi alam wadak, alam yang nampak dengan indrawi kita. Nah, saya kira yang janjane sederhana ya mau. Lah kok meni takon ngono ngerti. Kok ngerti dipendungi barang ini di kuburan. Di sini berita beritanya dawuh Kanjeng Nabi ngono kuwi. Aja bukan kuburan ono peraturan. Ya tidak kelihatan. Ya itu namanya ala dalam lain. Di cara apa ya? Terus lagi lah. Di angkasa ini kan banyak gelombang-gelombang radio, kan jutaan. Ya tadi rakyat tahu dia apa? Dia apa? Wow, sebetulnya itu kadang ono apa sih pemancar terganggu karena itu gelombang jadi saling seliberan. Itu kan tidak kelihatan. Nah, alam itu juga ada alam lain yang tidak kelihatan kita. Jadi sing cara teknologi dewi saja itu bisa dipahami, apalagi Gusti Allah Taala sing gawe ono alam syahadah, alam mulk. Itu seperti kita ini alam syahadah, alam nyata. Walaupun belum nyata, bukan nyata aslinya, hakikinya. Ada alam malakut, alamnya malaikat. Ada alam jabarut, alamnya Tuhan. Walabihan lagi. Maka dalam Al-Quran wa kadzalika nuri Ibrahim malakutas samawati wal ardh. Demikian aku perlihatkan pada Ibrahim alam malakut. Jadi Nabi Ibrahim diperlihatkan Allah Ta'ala alam yang tidak diketahui orang lain.
Makanya beliau iki kono bulan iki pangeran kok ya. Wah, pangeran kok surup. Pangeran kok ambles rak ketok. Karena beliau sudah diberi ditunjukkan Allah alam malakut sehingga keyakinannya lebih. Kalau sudah diberi Allah Ta'ala, semuanya semua orang-orang yang baik, pemenang Nabi. Tidak ada kok direncanakan jadi Nabi, Nabi ini gua kira ben jadi Nabi, tidak ada itu. Itu memang nalurinya Nabi sebelum menjadi Nabi itu beliau seorang yang ingin menjadi karena ya di awalnya memang orang-orang baik itu tetap memang menjadi pribadi-pribadi yang baik bagi orang yang jujur, al-amin, hatinya tidak senang dengan perilaku buruk sehingga beliau penyendiri untuk apa rasanya itu. Tapi belum sampai tingkat kemudian Allah menjadikan nabi ya bukan itu aku menjadi nabi ya tidak ada itu. Walaupun sejak kecilnya beliau sudah diketahui oh ini pendeta Bukhaira itu jangan pulang saja itu nanti dibunuh orang Yahudi ini calon nabi ini. Tapi Nabi tidak punya pikiran-pikiran begitu. Sama dengan aulia itu orang diangkat menjadi kekasih Allah itu juga kehendak Allah Ta'ala. Ya memang kalau kita itu apa? Kita ada secara apa? Seperti pernah saya sampaikan. Orang baik dalam keilmuan menuju kekasih Allah itu ada dua cara. Ada namanya ilmu muamalah dan namanya ilmu mukasyafah. Mukasyafah itu ibarat keberuntungan, bejan. Memang dia dipanggil oleh Allah Ta'ala, ditarik oleh magnet Allah. Tapi bagi orang yang muamalah ya, seperti kita ini, kita penting apa? Dalam hadis kan ada itu. Siapa orang yang mengerjakan amal wajib diperbaiki sampai baik, sampai rutin, sampai sudah menjadi kegiatan yang kebiasaan yang baik dan caranya benar baik. Kemudian ditambah lagi dengan sunnah-sunnah Nabi. Maka dalam hadis itu kan maka ketika orang itu sudah menjalankan kewajiban dan sunnah dengan baik, maka dia dalam hadis qudsi aku akan menjadi kakinya ketika dia berjalan. Aku akan menjadi matanya ketika dia melihat. Maksudnya akhirnya dalam pribadinya itu apa hidupnya itu tertuntun oleh Allah Ta'ala. Orang yang tertuntun itu ya itu orang yang dikasih Allah Ta'ala. Cara wong itu ya donga ya mandi cara gampang ngomong lah. Wah dongane mandi melakukannya selalu tertuntun oleh Allah Ta'ala. Itu namanya sing ilmu muamalah. Maka kita hati-hati. Cekrak-cekrak setan dibayang-bayang setan, wah rasanya kita seperti ahli-ahlinya. Padahal kita mau dipolas-polasi setan tok njero hati. Fa huwa mengkuti maniku madmumum dan wato fa innahu mongko sak temene man bil idzofati kelawan den idzofake to den cendekake ilaihi maring ilmun ghamidun ilmu sing samar iku amiyun wong bodoh, wong ami itu wong bodoh. Karena kita tidak tahu. Karena namanya tahu itu ya ilmu sesuai dengan kenyataannya. Kita bisa mempraktekkan. Kita ngerti wudu, ngerti. Kita tahu ilmunya dan kita mempraktekkan benar. Itu namanya tahu betul. Wabil hadis ini yang kita dalam hadis. Nah hanya kasapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam anil qili wal qal. Kil maksudnya kil jari katanya. Kila diucapake. Qala ngomong si A. Itu maksudnya ya ngomong jari katanya gitu maksudnya. Kil wal qol itu orang yang sering mengatakan kata ini begini, kata ini jari itu. Kil wal qol meh kaya apa ya? Sepatu lah wae. Wa idha'atil mali lan nyiak-nyiake bondo.
wa kasratu su'ali lan akeh takon. Akeh takon. Fi kisah Musa lan kita dalam kisah Nabi Musa wal Khadir lan Nabi Khadir alaihi wasallam tambihun utai ngilingake alal man ing atase nyegah menjauhkan anisu minasu ali saking takon. Qabla awal istihqaqihi dalam sadurunge mangsane amrih ngehaki takon. Sebelum masanya harus tanya, tidak usah tanya. Qabla awal istihqaqihi dalam sadurunge pira-pira mangsane takon. Ilqala nalikane dawuh sapa Khadir fa ini tabatani fala tas'alni an syai'in hatta ukhtitha laka minhu dzikra. Fa ini tabatani mung lamun manut sira ingsun. Kalau kamu mengikuti saya fala tas'alni. Fa ini tabatani mung lamun manut sira ingsun fala tas'alni mung aja takon sira ingsun nakokake an syai'in saking suci-suci tentang sesuatu. Jangan bertanya pada saya tentang sesuatu an hatta ukhti sahingga nyeritani ingsun ngomong ingsun laka maring sira minhu saking syai' dzikron ing keterangane pituture sampai aku pada masanya aku sampaikan pada keterangannya. Falamma sa'ala mengkonalikane takon kepada Nabi Musa anis safina saking perahu yang dibedah. Angkara mongko ngingkari sapa ya Nabi Khadir alaihi Nabi Musa hatta tadaro hingga persaben jaluk alasan sapa Nabi Musa. Ya wis aku tak rasa takon neh. Mongko lan dawuh sapa Nabi Khadir Nabi Musa itu dari Nabi Musa persaben alasan Nabi Musa la tu'akhidni bima nasit wa la turhiqni min amri usra. La tu'akhidni ojo natrapi ojo menghukum ojo natrapi sira ingsun ojo mau apa-apa nois bima nasitu bima sebab perkara nasitu kang lali ingsun ya aku ngakui ya saya lupa. Jangan kamu hukum. Wala turhiqni lan ojo merdi sira ing ingsun min amri saking perkara ingsun usron ing angel. Jangan mempersulit perkara saya. Falamma lam yasbir kok semangsane ora sabar Nabi Musa hatta saala hingga takon sapa Nabi Musa salasan kawan lembal ping 3 sampai 3 kali pertanyaan. Qala dawuh Nabi Khadir hadza firaqu baini wa bainik. Hadza utaki pitakon terakhir yang ketiga. Iku firaqu baini perpisahan antara ingsun wa bainika lan antara sira. Wa faraqahu lan misai sapa Nabi Khadir ing Nabi Musa. Fasu'alul awami mengkotai pitakone wong awam pira-pira wong bodho orang-orang awam an ghawamidid dini saking pira-pira perkara samare agama hal agama yang samar iku min a'dhamil afati setengah saking agung-agungi pira-pira pancabaya. Orang yang bodoh yang belum tahu ilmunya, belum masa tahu, belum bisa memahami tentang sesuatu, menanyakan sesuatu yang tidak bisa dipahami, maka itu termasuk resiko bahaya besar. Sampai bahasanya apa ya? Enggak salah malah termasuk ulama yang bukan hati sekalian. Ada orang menanyakan tentang ilmu tauhid yang tingkat tinggi, padahal orangnya itu yang seperti kita lah. Kita mungkin pikiran kita masih relatif sederhana.
menanyakan tentang tauhid tingkat tinggi itu coro-coro resikone besar. Sehingga luwe HP ini bukan berarti memperbolehkan nanti. Luwe HP nyolong apa zina ngono. Karena dosanya lebih kecil nilainya dibanding kamu memperdalam ilmu tentang yang sulit untuk kamu ketahui, resikonya malah jadi kafir. Nah jadi kafir kan malah neraka selawase. Daripada zina kan paling neraka pirang dino. Menawane. Ya pirang dino ini dino akhirat tok. Dinone akhirat ya. Wa inna yawma inda rabbika ka alfi sanatin 1000 tahun sedina. Enak. Dunia dihukum setahun. Ini kan setahun berapa? 360 kali 1000 tahun. Wata-wata. Itu artinya begitu ya. Ulama saya bilang begitu. Mereka wis zina nyolong-nyolong orang daripada membahas perkara sing kamu membahayakan akidahmu. Nah, orang sekarang itu resikonya besar kalau orang-orang yang terlalu hulu terlalu berlebih-lebihan di dalam membahas agama. Itu orang-orang khawarij, orang-orang yang sok agamawan itu malah kadang-kadang bahaya. Kalau dia belum masanya untuk membahas. Kalau memang orangnya alim, ya silakan diskusi dengan sesama orang-orang yang alim, orang-orang yang sejajar. Kelas-kelas receh-receh, wani komentar-komentar itu malah resiko. Berarti orang khawarij silakan contohkan. Orang khawarij kan orang tidak percaya dengan syafaat. Itu ceritanya kan zaman dulu tuh padahal sudah zaman tabi'in. Jadi sampai orang-orang ahli sunnah itu ada banyak yang tertarik untuk pendapatnya. Jadi orang yang sudah di neraka, ini ayatnya itu apa ya? Idza aradu ayyakhruju minha itu fiha. Jadi ketika mereka orang di neraka itu ingin keluar tidak bisa. Artinya kan tidak ada syafaat. Jadi syafaat ki wong ning neraka sing dintokno. Dalile ayat Qur'ane ngono, enggak ada ayat Qur'an yang menunjukkan wong ning jero neraka dintokno. Nah, sampai orang-orang ahli sunnah juga banyak yang katut dengan pendapat itu, tidak ada syafaat. Makanya ketika di antara orang-orang itu ada yang berhaji, ketika haji itu ketemu dengan ada salah satu sahabat Nabi yang umurnya diberi panjang, kebetulan umurnya panjang sampai sehingga dia ketemu, wah beneran ini takon ada seorang sahabat Nabi, apa benar ini kayak pendapat begini. Ditanya, kamu pernah baca Quran? Ya pernah, sudah membaca semua. Ya baca. Terus ada ayat itu, maqamam mahmuda, asa ayat asaka rabbuka maqamam mahmuda. Fatahajjat wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa ayat asaka rabbuka maqamam mahmuda. Makom mahmudah, makom yang terpuji itu adalah makom syafaat. Dulu Nabi juga begitu, ketika ayat itu turun, itu saya tanyakan apa maksudnya ayat itu. Ayat itu adalah makom syafaat. Nah, ada pun orang yang dimaksud tidak masuk neraka, tidak bisa keluar. Ada memang orang yang masuk di neraka yang tidak bisa dikeluarkan kalau memang dia ahli neraka. Memang panggona alamatnya kono masuk ditokno. Alamatnya pun di neraka. Jadi panggonannya. Tapi kalau yang bukan alamatnya dia, ya dia nanti dikeluarkan. Jadi makom mahmudah itu makom syafaatnya Nabi. Wah, baru mereka, oh kalau begitu kita enggak. Ya, yang sahabat namanya kan tahu persis dari Nabi. Akhirnya dia percaya. Tapi tetap banyak saja orang yang tidak percaya hanya dengan apa dalil-dalil terlek dari ayat Quran. Makanya hati-hati. Jadi ngerti kadang-kadang kita terjerumus.
Sebab kalau kita tidak yakin syafaat, ya sebenarnya ora disyafaati. Walaupun kita tahu ada syafaat, tapi kita karena mungkin terpengaruh orang-orang yang itu kan orang-orang yang model begitu. Model-model itu kan orang yang tidak percaya syafaat. Dia malu-malu, orang mau syafaat. Besok orang itu syafaat tenan. Jadi mau njero neraka ya terus. Orang itu syafaat, tapi syafaat Nabi itu hanya untuk orang yang percaya. Karena rahmat Allah besok itu lebih luas, digelar lebih luas oleh Allah dibanding di dunia. Dunia kan hanya 1%. Yang 99% itu digelar besok di akhirat. Termasuk rahmat Allah adalah syafaat Nabi. Wis dikilani si rahmati pangeran sing 1% ning dunia kebaikan Allah semacam ini, apalagi besok 100% diberikan kepada orang-orang mukmin, orang-orang yang wajib mengwajib apa manuhum nyegah awam, nyegah wong awam min dzalika saking mengkono takon. Jadi mengatakan perkara sing kira-kira ora nyandak itu. Tapi ya dikit ya sadar rasa terangkai. Bahas. Rasa terangkai. Walaupun diberitahu itu urung nyandak. Nah wonge kira-kira ora dadi no serik. Wa zajruhum lan nyegah awam. Kita Abu Zamil Ghadab kita mertelake modo temen mencela ghadab murka muring-muring wal khikti lan unak-unak wal hasati lan hasud dengki syirik. Innal ghadaba sak temene ghadab muring-muring kusyuk latunarin apa percikan utawa mulat-mulate geni, percikan api ya. Waktu bisa kang den cipuk apa syuklah min narillahi saking genine Allah. Waktu bisa iktibas diambil min narillahi saking geni Allah al-muqaddati kang den urupake. Allati tatoliu kang ketok apa menular alal afidati temunggah alal afidati ngene pira-pira ati wa inna halan sak temene mengkono nar syuratun narin iku lamus takinatun yakti manggon lamus takinatun yakti manggon apa mengkono syuratun nar fi toyil fuadi dalam jerone ati lipatan-lipatan hati istiqnanal jamri kelawan kaya manggone mawa bara api mawa tahtar romadi dalam sak ngisore awu debu keren itu kan ketutup lan jerone kan ana panase mawa itu gambaran itu wa yastakhrijuha wa yastakhrijuha amrih ngetokake ing syuklah amrih ngetokake ing geni mau apa al-kibru kibir. Kalau kesombongan muncul maka apinya tertarik muncul. Al-kibru kibir amrih ngetokake ad-dafina ing perkara kang den pendem den simpen. Wa yastakhrijulan apa al-kibru bener-bener ada fina perkara den fi qalbi kulli jabarin dalam ati ini saben-saben wong kang gumedhe wong kang murba wasesa adikang adigung fi kulli qalbi kulli jabarin dalam ati ini saben-saben wong kang gumedhe adikang adigung anidin kang angas. Ketika kesombongannya itu muncul maka dari
orang-orang macam itu memunculkan api kastikhrajil hajari kaya amrih ngetokake watu, ngetokake annara ing geni minal hadidi saking wesi. Batu di tutukno wesi untuk keluar percikan-percikan api. Jadi orang itu kalau punya sifat jabbar, maka dengan munculnya sifat sombong itu ibarat mematik api keluar. Waqatin kasyafa temen kebuka linnadirina kedhe pira-pira wong kang ningali. Waqatin kasyafa temen kebuka linnadirina kedhe pira-pira wong kang ningali. Oleh ningali binuril yakin iklan nur yakin kawan padang kang yiku yakin. Jadi kita ini kadang-kadang harus dengan merasakan. Jadi wong ngerasakno, tadi di awal tadi saya katakan. Jadi sebenarnya tuntutannya macam itu, cuma kadang kita tuh enggak mau melatih diri. Kalau kita pernah contohkan dalam sholat, kita tahiyat. Nah, tahiyat itu kan apa, dialog yang dulu pernah di Nabi dalam Isra Mi'raj ini. Ketika Isra Mi'raj Nabi sampai Sidratul Muntaha, Nabi menyampaikan tahiyat penghormatan pada Allah Ta'ala. At-tahiyatul mubarakatuh sholawat at-thayyibatul lillah. Semua penghormatan hanya milikmu ya Allah. Kemudian Allah ketika dipuji oleh Nabi dengan bentuk tahiyat, kemudian Allah menyampaikan assalamualaikum ayyuhan nabiyyu, selamat buat engkau wahai Nabi. Nah, Nabi dipuji sendirian tidak mau juga. Aku di umat mikir kita itu pikir Nabi assalamualaikum wa ala ibadillah. Semoga keselamatan juga untuk kami dan semua orang-orang yang hamba-hamba Allah yang soleh. Syahadat. Nah, kalimat itu assalamualaikum itu kan bentuk khitab. Selamat untuk kamu. Itu nak wae dhewe rak melu ngrasakno. Bahasanya tadi itu binuril yakin, dengan keyakinan. Nah, bahasanya ulama ketika kamu menyampaikan assalamualaikum ayyuhan nabiyyu, itu kan khitab seperti ngomong selamat untuk kamu, kita sedang sholat toh. Tapi itu nyatanya di tuntunan Nabi, Allah menyebutkan itu dimasukkan dalam sholat. Jadi ketika kita baca assalamualaikum ayyuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh, itu bagaimana hati kita ngerasa dalam hati kita tuh menghadirkan Nabi, kita menghadirkan dialog dengan Nabi. Assalamualaikum bener ngelantur nah dia ngerti maknanya itu bener ngelantur sholat. Assalamualaikum ayuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh. Dalam hati kita menghadirkan assalamualaikum, mohon pada Allah lagi assalamualaikum wa ala ibadillah. Jadi bahasa itu jadi an-nadi nuril yakin, dengan keyakinan. Dia keyakinan ada mata hati itu ya, maksudnya kadang-kadang begitu itu. Kita dengan melihat dengan mata hati poyo-poyo. Artinya bayangannya awake dhewe mripat ana mripate apa? Mripat atine ana mripate. Ya ana mripate ya. Kebuka yen anal insana sak temen manusa iku yunza'u den tarik minhu saking insan apa irkun otot ila syaitani maring setan Allah ini kang den laknati. Itu dikendalikan oleh setan. Paman mongko disapana iku istafzathu
ngubah-ngubahake ing man apa narul ghadabi istabzadu ngubah-ngubahake iman apa narul ghadabi geni kang geni ghadab api kemarahan faqad qawiyat mongko temen dadi kuat fihi daleman apa qarabatu syaitani cepake setan haitsu qala sekirane ngucap sapa setan khalaqtani minarin khalaqtani wis ndadekake panjenengan ing ingsun tane Allah engkau telah ciptakan aku ya Allah minarin dari api saka geni itu setan dhewe ngakoni Gusti Allah setan itu cara wong iblis itu kesalahannya bukan di sisi tauhid. Dia ngakoni yang kuasa ya hanya Allah Ta'ala. Tapi kesombongan itu menutup segalanya. Orang iblis mau menggoda saja masih sumpahnya dengan menggunakan Allah. Biizzatika dengan kemuliaanmu ya Allah. La ughwiyannahum ajmain aku akan sesatkan mereka artinya satke sumpah karo Gusti Allah. Awake dhewe malah ora gelem sumpah ora gelem. Ya meminta-minta ya Allah. Bi rahmatika ya arhamar ya dengan rahmatmu ya Allah. Aku mohon ke izzatika terserah apa modo iblis kalimatnya apa tapi dalam hal sumpah karena itu kemuliaan hanya Allah Ta'ala yang miliki kan iblis ngaku khalaqtani engkau menciptakan aku berarti ngakoni nak penciptanya Allah bukan tidak mengakui ndak iblis khalaqtani ndadekake panjenengan ingsun minarin saking geni wa khalaqtahu lan dadekake panjenengan ing adamin tinin saking lemah endut fa inna sya'na tini karena sak temene tingkai lemah sifat tanah iku as-sukunu anteng wal waqaru lan tegese anteng tenang rendah hati rendah tenang itu sifatnya manusia sifatnya awal manusia wa sya'nu nari tingkai geni ku atanaldo mulat-mulat pono api kok mulat-mulate mengisor lan mesti munggah enggak wal isti'aru untuk semuruk wal harakati lan obah-obah ora geni kok anteng mesti obah-obah gambarane wal idrabulan poyang-panyengan tidak bisa tenang poyang-panyengan. Nah, dia tidak sadar itu. Jadi romansane lebih membanggakan api padahal api macam itu tidak ada ketenangan. Ana wong ngamuk ya ana wong ngamuk kok anteng mesti silakan. Mripate ya tingkae ngamuk anteng tidak ada itu. Ana wong ngamuk anteng. Wa minna ta'ijil ghadabil iku setengah saking pira-pira natijah, pira-pira hasil utawa pira-pira apa hasil ghadab utawa oleh-oleh ghadab. Al-hikdu munculnya ghadab menghasilkan al-hikdu ta unek-unek elek. Kita marah dari seseorang mesti atine kok ngalem ora mungkin, mesti isine ya kedengkian itu unek-unek elek wal hasatulan hasud marah dengan seseorang tiba-tiba orang itu pulang dari rumahnya kita melihat bahwa sepeda motor pikirannya alah kredit turun rampung melokap laku ono pikirannya elek tok di sini hasud motor kreditan dolan-dolan padahal dia tidak tahu untuk kuno ora ondo dhek ya ora pesenan dhek kok
karena kadung marah. Makanya ada hadis, nak kowe marah dalam kondisi berdiri, duduklah kamu. Karena pengennya kudu ngadeg. Kok kan duduk itu kan ada dorongan untuk menekan nafsu marahnya itu. Kowe nak jagong sik anu turono. Wudunano. Karena amarah itu dari api mengalai karo banyu diwudoni. Biasanya kan tidak mau kita. Nah marahnya benar-benar marah rasulullah. Wa bihi malan kawan hiktu wal hasadu halaka rusak sapa man wong halaka kang rusak sapa man. Rusaklah orang yang rusak. Hanya dengan sifat itu resikonya besar. Wa fasadalan itu kese rusak sapa man wong fasada kang rusak. Artinya memang bejane nak wong sing ya kudu rusak ya rusak. Artinya fasadaman fasadana Allah beda kalau orang diberi petunjuk Allah Ta'ala, diberi anugerah Allah ya ndelalai cara bahasa Jawa ini dilalah adile Allah. Ya kita marah tapi karena Allah memberikan hidayah dia mudah sadar, mudah tobat dan macam-macam. Lah itu bukan termasuk fasadaman fasada. Tapi karena sing wong wis delalah nesu tur ya ora entuk hidayah Allah Ta'ala ya rusak tenan. Halaka man halaka wa fasada man fasada. Wa mufidu hati kang ngloberake ing mengkono khiddu wal hasadu iku mudghatun mudghah. Daging sak pringgil. Ida soluhat kang nalikane bagus apa mudghah, soluhat dadi bagus apa al jasadu jasad. Hati-hati mau. Kalau hati jadi panas, wes kabeh. Menawa ngodop mesti kabeh. Mripate abang gurune tambah otot-otote do metu. Jenenge marahi sawak cara setane sawak dadi setan kabeh. Wa idza kana ana al-hiktu unak-unak wal hasadul hasad wal ghadabulan ghadab iku mimma saking perkara yasuku kang giring nuntun giring al abda ing kawula ila mawatinil adbi maring pira panggonan rusak. Fama ahwajahu fama mongko te apa-apa utawa apa suwi-wiji ku ahwajahu butuhake apa mak ing abet. Ati banget butuhe seseorang sangat mengherankan apa yang membutuhkan. Banget butuh ila ma'rifati ma'ati bihi maring ngawruhi pira-pira kerusakane ma. Wa masawi hilan olone ma. Liyahdaru supaya bisa ngedoi sapa abet sapa wong. Liyahdaru supaya bisa ngedoi sapa wong dalika emang kono ma'atib pira-pira nggon rusak. Wa yattaqihi lan tegese ngedoi itaqo menjauhi. Ngedoi sapa wong utawa abet ing dalik wa yumituhu. Wa yumitahu lan buang sapa abet ing dalik kerusakan tempat itu dibuang anil qalbi saking ati. Ingkana lamun tinemu lamun wujud apa dalik. Wa yung fihi lan nafeake atau meniadakan ya padha ngilangi padha. Menafikan meniadakan sapa abet ing dalik. Wahaka bayana dzalika fi aunihi wahaka lan ngalapo sira bayana dzalika ing pertelane kejelasannya mengkono yahdaro ngedoi nggon-nggon elek mau bi aunihi kelan pitulungi Allah taala bayanu dzamil ghadab Allah.